فقال هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد قالوا لا قال فهل كان فيها عيد من أعيادهم قالوا لا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوف بنذرك فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم رواه أبو داود وإسناده على شرطهما. Apa arti hadis yang luar biasa ini ayuhal ikhwah? Hadis ini dari Thabit Ibn Dhahhak. Thabit Ibn Dhahhak ini dia merupakan salah seorang dari suku Al-Khazraj, dari penduduk Madinah. Dia adalah seorang sahabat yang sangat terkenal yang wafat pada tahun 64 Hijriyah. Dia mengatakan seseorang bernadar. Pernah kita menjelaskan nadar itu artinya apa ya ikhwah? Siapa yang ingat? Apa nadar itu? Mewajibkan sesuatu terhadap diri sendiri di mana sesuatu itu tidak pernah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang ini dia bernadar. Apa nadarnya? An yanhara ibilan. Dia bernadar untuk menyembelih seekor onta. Jadi sudah dijelaskan, ditentukan nadarnya. Nadarnya itu dia akan menyembelih seekor onta. Di mana? Di Buwanah. Buwanah ini dataran tinggi yang sekarang menjadi Yumbu', ya, dekat kota Madinah. Lalu Nabi SAW sebelum menjawab pertanyaan orang ini, Nabi bertanya terlebih dahulu. Nabi mengatakan, hal kana fiha wathanun min awthanil jahiliyati yu'bad? Apakah dahulu pernah di sana ada berhala-berhala jahiliyah yang disembah? Ayuhal ikhwah, kenapa Nabi SAW menanyakan hal itu? Jelas bahwa ada atau tidak adanya berhala di tempat itu, ini sangat mempengaruhi jawaban Nabi SAW. Bisa iya, bisa tidak. Ya, tergantung daripada apa yang ditanyakan oleh Nabi SAW tadi. Ada atau tidak berhala yang pernah disembah di tempat itu? Mereka mengatakan, la, tidak ada. Kembali lagi Nabi SAW bertanya, fahal kana fiha 'idun min a'yadihim? Apakah di tempat itu ada perayaan-perayaannya orang jahiliyah dahulu? Ya, perayaan-perayaan itu, Id, ayuhal ikhwah, hari raya itu adalah di mana sekelompok orang berkumpul di suatu tempat di waktu-waktu tertentu. Ini namanya perayaan. Kita di dalam Islam, kita memiliki 3 hari raya. Hari Jumat, kemudian Idul Fitri dan Idul Adha. Mereka mengatakan, la, tidak ada. Jadi di sana tidak pernah ada berhala yang disembah. Tempat itu juga tidak dijadikan oleh orang-orang jahiliyah sebagai tempat perayaan. Lalu Nabi SAW mengatakan, awfi binadrik. Kalau gitu, penuhilah nadarmu. Fa innahu la wafa'a li nadrin fi ma'siyatillah. Karena tidak boleh memenuhi nadar di dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nadarnya ini nadar ta'ah, bukan nadar maksiat. Nadar maksiat seperti apa? Kalau saya sehat nanti saya akan minum khamr. Kalau saya sehat nanti saya akan pukul si fulan. Ini semuanya maksiat. Nadar maksiat itu tidak boleh kita penuhi. Wala fima la yamliku ibnu Adam. Juga tidak ada nadar dalam sesuatu yang tidak dimiliki oleh ibnu Adam. Ya, seperti misalnya nanti
nanti kalau saya sehat, saya bernadar karena Allah, saya akan sembelih ayamnya si fulan, ayam tetangga saya itu. Ya, ini bukan dia yang punya. Ya. Baik. Apa penjelasan Syekh di sini? Syekh mengatakan, al-ma'na al-ijmali, makna hadis ini secara ringkas, yadhkuru ar-rawi anna rajulan iltazama li rabbih an yanhara ibilan fi mawdhi'in mu'ayyanin ala wajhi at-ta'ati wal qurbah. Perawi hadis ini dia menceritakan kepada kita bahwa ada seseorang yang mewajibkan atas dirinya untuk menyembelih seekor onta, ya, di tempat yang dia telah tentukan. Kemudian sembelihannya ini atau nadarnya ini adalah sebagai nadar ta'ah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ya. Jadi ikhwani fid din azakumullah, nadar itu makruh, atau sebagian ulama mengatakan juga dia haram. Kenapa? Karena kita mewajibkan atas diri kita sesuatu yang tidak pernah diwajibkan oleh Allah. Maka ini membebankan diri dengan sesuatu yang tidak pernah dibebankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun jika dia telah mengucapkan nadarnya, maka nadarnya itu harus dipenuhi. Ya. Kalau nadarnya itu adalah nadar ma'siyah, maka tidak boleh dipenuhi. Seperti yang tadi kita katakan, jika ada orang sakit lalu dia mengatakan saya bernadar kalau saya sehat saya akan minum khamar misalnya. Ya, atau kalau saya sehat saya akan pukul fulan dan fulan. Ini nadar ma'siyah, tidak boleh dia penuhi. Namun kalau dia tidak memenuhi nadarnya, maka dia harus membayarnya, mengkafarahkannya dengan kafarah apa? Kafarah sumpah. Ya. Kemudian kata Syekh, wajah yas'alun Nabiy sallallahu alaihi wasallam 'anit tanfidz. Kemudian sebelum dia melaksanakan nadarnya itu, dia terlebih dahulu bertanya dulu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ikhwan fillah azakumullah, demikian seorang muslim, demikian seorang mukmin, apabila dia akan melakukan sesuatu namun dia tidak tahu hukum sesuatu itu, dia bertanya terlebih dahulu. Lalu fastafsala Rasul sallallahu alaihi wasallam an dzalikal makan. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya secara terperinci tentang tempat yang dia akan menyembelih onta itu. Hal sabaqa an wujida fiha syai'un min ma'budatil musyrikin? Apakah di tempat itu pernah ada sesuatu yang diagungkan oleh orang-orang musyrikin? Aw sabaqa anna al-musyrikin yu'azzimunahu wa yajtami'una fihi? Apakah tempat itu pernah dijadikan oleh orang-orang musyrikin sebagai tempat perayaan berkumpul di waktu-waktu tertentu? Falamma 'alima an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi khuluwi hadzal makan min tilkal mahadir afta bi tanfidh an-nadhr. Setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapatkan kejelasan bahwa semua itu tidak ada, patung yang pernah disembah tidak pernah ada di sana, kemudian perayaan orang-orang musyrikin juga tidak pernah ada, ya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memfatwakan agar segera ia melaksanakan nadarnya itu. Thumma bayyana sallallahu alaihi wasallam an-nadhr alladhi la yajuzu al-wafa'u bihi. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada orang ini bentuk nadar yang tidak boleh dipenuhi. Wa huwa ma kana al-mandhuru fihi ma'siyatan lillah. Nadar yang tidak boleh itu apabila seseorang bernadar untuk bermaksiat kepada Allah, aw la yadkhulu tahta milkin nadir, atau dia bernadar dengan sesuatu yang dia tidak miliki. Ya. Munasabatul bab, munasabatul hadits lil bab. Apa hubungannya hadis ini dengan bab tidak boleh menyembelih karena Allah di tempat yang telah digunakan untuk menyembelih karena selain Allah? Apa hubungannya dengan bab ini? Anna fihi al-man'a min adh-dhabh lillah fil makan alladhi kana fihi wathan min awthan al-jahiliyah aw fihi 'idun
min a'yadihim walau ba'da zawalihi. Ini penting sekali ya ikhwan agar kita pahami. Ya. Hadis ini menunjukkan tentang bahwa dilarangnya kita menyembelih karena Allah. Ya. Menyembelih karena Allah itu merupakan ibadah yang sangat mulia. Buktinya beberapa hari yang lalu kita telah menumpah darah karena Allah Subhanahu wa taala, menyembelih karena Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Katakanlah ya Muhammad, inna salati, sesungguhnya salatku, wa nusuki, dan sembelihanku, wa mahyaya wa mamati, dan hidupku dan matiku lillahi rabbil alamin. Jadi menyembelih itu adalah ibadah yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Namun meskipun dia merupakan ibadah yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh kita melaksanakannya di tempat yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi dilarang kita menyembelih karena Allah Subhanahu wa taala di tempat yang pernah dahulu ada berhala-berhala jahiliyah, atau tempat perayaan-perayaan orang jahiliyah, meskipun di saat dia akan menyembelih itu tempat itu sudah tidak lagi ada berhalanya, tidak lagi digunakan untuk tempat perayaan-perayaan. Lihat ayo ikhwah, meskipun sudah tidak lagi tempat itu dipakai untuk merayakan perayaan-perayaan orang jahiliyah, ya, tidak lagi di tempat itu ada berhala-berhala yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala, namun tetap tidak boleh digunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan betapa besarnya pengaruh maksiat ini. Lalu ikhwani fi din azakumullah, apa faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini? Faedah yang pertama, annal ma'siyah tu'athiru 'ala al-ard. Maksiat ini memiliki pengaruh terhadap lingkungan dan terhadap bumi ini. Ya, pernah kita sampaikan ayol ikhwah, ketika Anas bin Malik bertanya tentang gempa bumi, kepada siapa dia bertanya? Kepada Aisyah. Ya. Anas mengatakan, "Ya ummul mukminin, hadithina 'aniz zalzalah." Wahai ummul mukminin, tolong beritahu kami kenapa gempa bumi itu terjadi. Apa kata Aisyah? Apakah karena ada pecahan lempengan ini, ada lempengan ini bergerak dan seterusnya? Tidak mengatakan demikian. Justru Aisyah mengatakan, "Idza syaribul khumur wastabahuz zina wa darabu 'alal ma'azif." Apabila khamr sudah merajalela, zina merajalela, kemudian mereka memainkan alat-alat musik, semua ini adalah maksiyah. Ya, semua ini adalah maksiyah. Lalu Aisyah mengatakan, "Gharallahu fi samaihi faqala lil ardi tazalzali." Allah cemburu di atas langitnya karena larangan-larangannya dilanggar, maka ia perintahkan bumi ini untuk bergetar. Akibatnya rumah menjadi rusak, bangunan, dan manusia mungkin akan meninggal dunia. Itu akibat apa? Akibat dosa. Jadi dosa ini memiliki dampak yang sangat buruk terhadap lingkungan kita dan terhadap bumi tempat kita tinggal ini juga. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يذبح في مكان ذبح فيه لغير الله. Karena di sini jelas Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang sahabat itu untuk menyembelih di tempat yang pernah dahulu digunakan untuk menyembelih karena selain Allah Subhanahu wa taala. Lihat bagaimana pengaruhnya dosa ini ya ikhwah. Kita tidak tahu sudah berapa tahun tempat itu digunakan untuk menyembelih karena selain Allah. Namun masih tetap tempat itu tidak boleh digunakan untuk menyembelih karena Allah Subhanahu wa taala. Lihat bagaimana pengaruhnya dosa ini. Kalau bumi yang tidak ada salahnya bisa terpengaruh oleh dosa-dosa ini, lalu bagaimana dengan kita ini?
Ya, nas'alullah salam al-afiyah. Atau fi makanin fihi 'idun min a'yadil mubtada'ah. Atau di tempat itu ada perayaan-perayaan yang tidak pernah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Melakukan perayaan yang tidak pernah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah dosa besar. Maka jika di tempat itu ada pernah dilakukan sebagai tempat perayaan, maka tidak boleh kita beribadah di tempat itu. Ingat ayo ikhwah, di kajian yang sebelumnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dilarang untuk salat di mana? Di masjid dirar. Masjid itu. Ya, tapi niat pelakunya bukan karena Allah. Niat pelakunya, yang membangun masjid ini untuk menegakkan kekufuran, untuk memecah belah kaum muslimin, untuk memudaratkan Masjid Quba. Ya, dilarang Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk salat karena Allah di tempat itu. Ya. Jadi ikhwani fi din azakumullah, dosa ini adalah sangat-sangat buruk. Sampai di tempat perayaan-perayaan yang tidak pernah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, jika tempat itu digunakan untuk merayakan perayaan-perayaan yang tidak pernah disyariatkan oleh Allah, maka kita tidak boleh beribadah di tempat itu. Perayaan ini adalah ibadah yang sangat mulia. Ya, yang berhak untuk mensyariatkan perayaan itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, al-man'u min al-wafa'i bin nadri idza kana fil makan alladhi 'uyyina lahu wathanun walau ba'da zawalih. Hadis ini terdapat di dalamnya larangan untuk memenuhi nadar. Ayo ikhwah, memenuhi nadar wajib apa enggak? Wajib. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Orang-orang yang beriman itu orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana sifat-sifat mereka? Mereka itu adalah yufuna bin nadri. Mereka memenuhi nadarnya. Ya. Jadi memenuhi nadar itu adalah wajib. Tidak boleh tidak. Ya, seandainya dia meninggal dunia sebelum dia memenuhi nadarnya, maka nadar itu akan berpindah kepada siapa? Anak-anaknya yang harus penuhi nadar bapaknya. Karena nadar itu adalah utang kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, kata Syekh, al-man'u min al-wafa' bin nadri. Di dalam hadis ini terdapat larangan memenuhi nadar, padahal memenuhi nadar itu adalah wajib. Idza kana fil makan alladhi 'uyyina lah, jika di tempat yang dia telah tentukan untuk memenuhi nadarnya, ya, wathanun walau ba'da hin, di tempat itu pernah ada berhala, meskipun pada saat dia akan memenuhi nadarnya tempat itu sudah tidak ada lagi berhala-berhala, meskipun sekian lama, sekian tahun dulu pernah di tempat itu ada berhala-berhala yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala, maka tidak boleh kita beribadah di tempat itu. Yang ketiga, al-man'u min al-wafa'i bin nadri bi makani 'idil jahiliyah walau ba'da zawalih. Larangan untuk memenuhi nadar di tempat yang dahulu pernah ada perayaan-perayaan orang jahiliyah, meskipun sudah tidak digunakan lagi untuk merayakan perayaan orang-orang jahiliyah. Dahulu pernah ada perayaan di tempat itu, namun sekarang sudah tidak lagi digunakan untuk perayaan-perayaan itu. Namun meskipun demikian, tetap itu tidak boleh. Yang keempat, istifsalul mufti minal mustafti qabla al-fatwa. Orang yang akan memberikan fatwa terlebih dahulu harus dia bertanya sebelum dia mengeluarkan fatwa. Ya. Bisa jadi apabila dia tidak bertanya, dia akan salah mengeluarkan fatwa itu. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum dia memfatwakan orang ini
ya, bahwa dia boleh boleh memenuhi nazarnya di tempat itu, Nabi bertanya dulu, ada enggak berhala-berhala jahiliyah yang pernah disembah di tempat itu? Pernahkah tempat itu dijadikan sebagai tempat perayaan oleh orang-orang kufar dahulu? Ya. Setelah jelas, ya, baru Nabi sallallahu alaihi wasallam mengeluarkan fatwa bahwa ternyata tempat itu boleh digunakan untuk apa? Menyembelih nazarmu. Yang kelima, saddu dzari'atil mufdiyati ila syirk. Menutup semua celah-celah yang dapat membawa kita kepada kesyirikan. Ya. Jadi ikhwani fid din azakumullah, menyembelih di tempat yang seperti itu, tempat yang dahulunya pernah dijadikan sebagai tempat beribadah oleh orang-orang kufar, atau tempat yang pernah digunakan oleh orang-orang kufar untuk perayaan-perayaan tertentu, ini kelama-kelamaan akan diagungkan tempat itu. Nas'alullah salaman afiyah. Dan lama-kelamaan orang-orang itu akan terjerumus ke dalam kesyirikan, wala hawla wala quwwata illa billah. Jadi ikhwani fi din azakumullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menutup semua celah-celah yang dapat membawa kita kepada kesyirikan. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum menghembuskan nafas yang terakhir, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? La'anallahu al-yahuda wan nasara. Semoga Allah Subhanahu wa taala melaknat orang Yahudi dan orang-orang Nasara. Kenapa? Ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Mereka menjadikan kubur-kubur nabi, ya, sebagai tempat untuk beribadah. Ya. Penyakit ini tertular kepada kaum muslimin. Mereka membangun masjid di areal kuburan, atau menguburkan orang di dalam masjid atau di areal masjid. Ya. Padahal Rasulullah SAW mengatakan, Inna min syiraril khalq. Sesungguhnya di antara makhluk-makhluk yang tercela, yang paling buruk, yang paling jelek, ya, man tudrikhumus sa'atu wa hum ahya. Orang-orang yang ketika hari kiamat itu bangkit mereka masih hidup. Ini adalah orang yang paling jelek. Kenapa? Karena semakin ke depan masa ini semakin jelek, semakin jelek, semakin jelek. Ya, sampai menjelang hari kiamat itu adalah puncak kejelekannya. Orang-orang yang dia masih hidup ketika hari kiamat itu tiba, itu adalah orang-orang yang paling jelek. Yang kedua kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walladzina yattakhiduna al-qubura masajid, dan orang-orang yang menjadikan kuburan sebagai tempat beribadah. Terjadi apa enggak ini ayo ikhwah? Terjadi, ya, banyak kita lihat masjid-masjid halamannya sebagiannya adalah kuburan. Banyak juga kita melihat masjid-masjid yang apa di dalamnya ada kuburan, ya. Bahkan kuburan dijadikan tempat beribadah. Apa itu? Orang banyak baca Quran di kuburan, ya. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la taj'alu buyutakum maqabir. Jangan kalian jadikan rumah kalian seperti kuburan. Apa maksudnya itu? Maksudnya bacalah Quran itu di rumah kalian. Jangan kalian jadikan rumah kalian itu sepi dari Quran seperti kuburan. Karena kuburan itu bukan tempat orang baca Quran. Namun kebalik, di rumahnya nggak pernah baca Quran, di kuburan rajinnya baca kuburan, luar biasa. Ya. Bahkan ada di tempat-tempat tertentu, di kuburan-kuburan tertentu sudah disediakan apa? Mushaf-mushaf disediakan bagi orang yang ingin membaca Al-Quran di sana. Subhanallah. Ya, bagaimana kita akan menjadi umat yang mulia, ya, yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, sementara kita tidak mengikuti Allah dan Rasulnya. Jadi, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menutup semua celah-celah yang dapat membawa kita kepada kesyirikan ini. Yang keenam, tarku musyabahatil musyrikin fi ibadatihim wa a'yadihim. Larangan atau tidak boleh menyerupai orang-orang musyrikin dalam ibadah mereka
dan perayaan-perayaan mereka. Sekarang orang-orang muslimin mengikuti orang-orang musyrikin apa enggak, ayo ikhwah? Mengikuti. Ya. Lihat perayaan-perayaan tahun baru yang meramaikan siapa? Orang muslimin. Coba lihat ogoh-ogoh itu yang meramaikannya siapa? Orang-orang muslimin. Kalau kita melihat penontonnya, Masya Allah, papu itu sampai dia bawa pelocok, namanya bahasa sini. Pelocok untuk mama itu keluar, dia bawa pelocok. Ya, untuk menonton ogoh-ogoh. Ya. Jadi ramai, semarak mereka, senang mereka merayakannya karena ditonton oleh kaum muslimin. Bangga mereka jadinya. La haula wala quwwata illa billah. Ya. Jadi ikhwani fi din azakumullah, hadis ini jelas bahwa kita dilarang menyerupai orang-orang musyrikin dalam perayaan-perayaan, dalam ibadah mereka dan perayaan-perayaan mereka. Wa in kana la yaqsidu dzalik, meskipun dia tidak bermaksud untuk mengikut merayakannya, tidak bermaksud untuk menyerupai orang-orang musyrikin, sekedar dia iseng-iseng. Coba lihat trompet tahun baru ini, ya, sepanjang jalan siapa yang membunyikan trompet tahun baru ini? Apakah orang-orang kufar, orang-orang Nasara? Orang muslimin aja yang meniup trompet tahun baru. Ya. Kemudian begitu sudah jam 12 lewat 1 menit langsung dibunyikan klaksonnya. Siapa ditiru itu? Ya. Orang-orang kufar kita tiru, orang-orang kafir kita tiru. Na'udzubillah. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya mengatakan, "Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum." Barang siapa yang menyerupai satu kaum, maka dia termasuk dari kaum itu. Kalau dia menyerupai, dia meniru orang-orang Yahudi, maka dia tergolong orang-orang Yahudi. Kalau dia meniru orang-orang Hindu Buddha, maka dia akan tergolong orang Hindu Buddha. Ya. Bagaimana dia datang nanti pada hari kiamat? Dia akan masuk ke golongan siapa? Dia mengatakan, saya umat Muhammad. Masa umat Muhammad kamu? Kalau kamu umat Muhammad gak begini pakaianmu. Kalau kamu umat Muhammad, kenapa kamu merayakan perayaan ini, perayaan ini? Ya. Lalu nanti kalau dia datang ke Nabi ini, oh kamu bukan umatku, kamu umat Nabi Muhammad. Nabi Muhammad mengatakan, oh bukan umatku. Kalau umatku tidak begini potongannya, tidak begini caranya beribadah, tidak begini caranya merayakan. Dia akan kemana coba, ayo ikhwan? Kemudian akhwani fi din azakumullah, di mana otaknya orang-orang yang meniru orang kafir? Kita semua sepakat bahwa orang kafir itu adalah apa? Di surga apa di neraka? Di neraka. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin." Terus fi nari jahannam. Apalagi khalidina fiha. Apalagi ulaika hum syarrul bariyah. Pantas ditiru orang-orang seperti ini. Allah mengatakan, innal ladzina kafaru, kafir. Kemudian min ahlil kitab, dari kalangan ahlil kitab. Siapa ahlil kitab ini? Orang Yahudi dan orang Nasara. Min ahlil kitab wal musyrikin, dan orang-orang musyrikin. Musyrikin itu selain ahlul kitab, orang Hindu, Buddha dan yang lain-lainnya. Fi nari jahannam, mereka itu di neraka jahannam. Semuanya orang kafir, orang Yahudi, Nasara, kemudian orang-orang musyrikin, mereka fi nari jahannam. Masa kita akan tiru orang yang masuk ke neraka jahannam? Ya, kalau kita ditanya mau masuk ke neraka jahannam, tidak mungkin dia akan mengatakan, oh ya, saya sangat senang masuk ke neraka jahannam. Tidak mungkin ada orang muslim mengatakan demikian. Hatta orang kafir pun dia tidak mau masuk neraka jahannam. Dia mengatakan, saya pasti ingin masuk neraka surga. Kalau ingin masuk surga, ya tiru, ikuti orang-orang yang masuk ke surga. Ya, kalau dia ingin masuk surga tapi yang ditiru adalah orang-orang yang masuk ke neraka, mana bisa ini? Kemudian lihat ayat, fi nari jahannam khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya. Ulaika hum syarrul bariyah, mereka itulah sejelek-jeleknya makhluk. Orang yang punya akal, kan yang dia tiru itu adalah orang yang lebih baik dari dia. Ya, orang yang belum sukses pasti dia tiru orang yang sudah apa? Sudah sukses.
Orang yang lebih pintar dari dia tiru. Ini kok dia tiru orang-orang yang lebih jelek dari dia. Ya, orang yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah yang menciptakan mereka, dia yang mengatakan ulaika hum syarrul bariyah. Mereka itu adalah sejelek-jeleknya makhluk. Lalu kita tiru. Ya, apa kita tidak takut nanti kita akan dikumpulkan bersama mereka? Ya. Ikhwani fid din, a'azzakumullah. Kan pernah kita menyampaikan firman Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan, "Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma." Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yawma tunsa. Ya, yang artinya adalah wa man a'rada 'an dzikri, barang siapa yang berpaling dari mengingatku, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, baginya adalah hidup yang sempit. Yang berpaling dari Al-Quran dan Sunnah pasti hidupnya sempit, meskipun rumahnya 10 hektar. Ya, luas rumahnya. Kalau dia jauh dari Al-Quran dan Sunnah, maka pasti hidupnya itu sempit. Ya, fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan kami bangkitkan dia nanti pada hari kiamat dalam keadaan buta. Lalu dia mengatakan, ya Allah, kenapa engkau bangkitkan aku dalam keadaan buta? Wa qad kuntu basira, padahal di dunia aku bisa melihat. Lihat ayo ikhwah, apa sebabnya? Qala kadzalika atatka ayatuna, dahulu ayat-ayatku telah datang kepadamu. Fanasitaha, engkau abaikan dia. Wa kadzalikal yauma tunsa, demikian juga di hari ini engkau akan apa? Diabaikan. Nas'alullah salamal afiyah. Siapa mau seperti ini? Ini muslim. Lalu bagaimana kalau dia siang dan malam bergaul dengan orang kafir, lalu dia meniru orang-orang kafir? A'udzubillah. Ya, banyak di antara kaum muslimin sudah tidak lagi assalamualaikum, halo. Halo dipakai. Apa arti halo coba? Dia enggak tahu arti halo. Ya, bahkan yang lebih keren lagi, hai. Ya, tidak ada lagi assalamualaikum. Padahal coba lihat ayo ikhwah, bagaimana bagusnya assalamu. Salam ini artinya apa? Keselamatan. Kita mintakan dia kepada Allah keselamatan. Wa rahmatullah, dan rahmat Allah, wa barakatuh, dan keberkahannya. Ya, keselamatan kita mintakan ke dia. Ya, kemudian kita mintakan untuknya juga rahmat Allah, kemudian kita mintakan juga untuknya keberkahan. Keberkahan itu adalah kebaikan yang banyak, yang terus menerus diganti, ditukar dia ini. Ini assalamualaikum dari mana datangnya? Dari Allah Subhanahu wa taala, diwahyukan kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam. Ditukar, diganti dengan apa? Halo. Halo itu apa artinya coba? Ada guru bahasa Inggris ini? Hah? Apa arti halo itu? Hai, apa lagi arti hai itu? Enggak ada tahu. Ini doa yang luar biasa, ditukar. Nasallallahu salaman afiyah. Jadi ikhwani fiddin azakumullah, tidaklah seseorang meniru orang-orang kafir. Apakah dia Yahudi, diakah Nasrani, dia Hindu, dia Buddha, atau apa saja, maka itu pasti karena ada pada dirinya kerusakan akidah. Ya, kerusakan ibadah, kerusakan akhlak. Pasti itu, yang tiga ini, akidahnya rusak, ibadahnya rusak, akhlaknya rusak. Kalau sudah akidah rusak, maka pasti akan yang kedua, ibadahnya akan rusak. Kalau sudah yang dua ini rusak, pasti akhlaknya juga akan rusak. Ya, meskipun kelihatannya sopan santun, kalau dia meniru orang kafir, maka dia adalah orang yang tidak punya akhlak. Yang ketujuh, أن الذبح لله في المكان الذي يذبح فيه المشركون أو يتخذونه محلا لعيدهم معصية. Menyembelih karena Allah di tempat yang digunakan oleh orang-orang musyrikin untuk menyembelih, atau tempat perayaan, ini ma'siyah. Menyembelih karena Allah itu menjadi ma'siyah. Lihat ayo ikhwah, bagaimana ketaatan itu bisa berubah menjadi apa? Ma'siyah. Gara-gara apa? Gara-gara tempat. Ya, la ilaha illallah. Jadi jangan dikira dosa ini adalah hanya kita yang terpengaruh ada dosa. Ingat ayo ikhwah, di kajian yang sebelumnya
kita mengatakan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melewati desanya orang-orang yang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang mereka apa? Jangan minum dari tempat itu. Apa hubungannya sumur itu coba? Ya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang mereka minum itu bukan karena mengikuti keinginannya dia, tapi wahyu dari Allah. Dilarang mereka minum dari tempat itu. Kemudian onta-ontanya juga dilarang makan dari rumput-rumput itu. Adonan yang sudah yang dibuat dari air itu untuk berikan kepada onta-onta. Sampai adonan yang sudah dibuat, yang sudah mereka buat itu diperintahkan untuk kasih onta-onta itu. Ini menunjukkan betapa jeleknya dosa-dosa itu. Lalu kita orang melakukan kesyirikan, memuja kuburan, kita santai-santai aja. Ya. Kalau Allah Subhanahu wa taala menurunkan azab, semua kita akan kena dengan azab itu. Kemudian yang kedelapan, anna nadhar al-ma'siyah la yajuzu al-wafa'u bihi. Nadhar ma'siyah itu tidak boleh dipenuhi, namun harus diganti dengan apa? Kafarah. Kafarah apa? Kafarah sumpah. Apa kafarahnya? Fa it'amu 'asharati masakin min awsati ma tut'imuna ahlikum aw kiswatuhum. Yang pertama, memberi 10 orang makan, makanan yang tengah-tengah, tidak terlalu mewah juga tidak terlalu rendah. Atau memberikan 10 orang pakaian-pakaian untuk salat. Ya. Fa it'amu 'asharati masakin min awsati ma tut'imuna ahlikum aw kiswatuhum aw tahriru raqabah. Atau memerdekakan budak. Kalau tidak ada budak juga, maka puasa 3 hari berturut-turut. Ya. Sudah 2 hari. Yang terakhir, yang ketiga, baru sebelum adzan batal puasanya. Ulang dari pertama lagi karena harus berturut-turut. Kecuali wanita yang terkena haid. Kemudian yang kesembilan, anna an-nadra alladhi la yamlikuhu an-nadir ka'an qala lillahi alayya an a'tiqa 'abda fulanin la wafa'a lah. Bernadar sesuatu yang dia tidak miliki, seperti dia mengatakan, aku bernadar karena Allah, aku akan memerdekakan budaknya fulan, bukan budaknya dia, budaknya fulan. Ini nadar yang tidak ada wafanya, tidak perlu dipenuhi. Tidak boleh dipenuhi karena miliknya orang. Ya, atau dia mengatakan kalau saya sembuh nanti saya akan sembelih kambingnya tetangga saya itu. Ya, ini nadar yang dia tidak miliki. Maka nadar yang seperti ini dia tidak perlu, tidak ada wafanya. Tidak boleh dipenuhi karena sesuatu itu bukan miliknya dia, tapi harus diganti dengan kafarah apa? Sumpah. Yang ke-10, wujubul wafa'i bin nadril khali minal ma'siyati dakhili tahta milkin nadir. Wajib memenuhi nadar yang tidak ada maksiatnya, ya, dan sesuatu yang dimiliki oleh orang yang bernadar itu bukan maksiat, dan yang akan dinadarkan itu adalah sesuatu yang dia miliki. Yang ke-11, anna an-nadra ibadatun la yajuzu sarfuhu li ghairillah. Nadar ini adalah ibadah, tidak boleh dialihkan karena selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, di tempat yang pernah digunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala saja tidak boleh dia bernadar, apalagi dia bernadar karena selain Allah. Faham maksudnya ya ikhwah? Ya, bernadar melaksanakan nadar di tempat yang pernah digunakan sebagai tempat untuk beribadah oleh orang-orang kafir, tidak boleh kita penuhi nadar itu, apalagi kalau nadar itu karena Allah, karena selain Allah. Ya, jelas maksudnya ya ikhwah? Kemudian yang ke-12, annal iqrara bi'a'yadil kuffar, menyetujui perayaan-perayaan orang kafir, wa tahni'atuhum,
dan mengucapkan selamat kepada mereka. Ini seringkali kita apa? Selamat tahun baru. Ya Allah, seolah-olah kita mengatakan selamat atas kekufuranmu ya. Ya. Selamat atas kebatilanmu. Masa orang melakukan kebatilan? Perayaan yang mereka lakukan itu perayaan yang batil. Kenapa? Karena perayaan mereka perayaan yang tidak pernah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian perayaan mereka itu berdasarkan agama mereka yang batil. Ya. Berarti ketika kita mengatakan selamat hari raya, bersama hari raya. Apa tadi? Selamat tahun baru. Seolah-olah kita mengatakan selamat atas agamamu yang batil. Orang batil kok kita katakan selamat. Ya, sedikit aja. Min wasail syirk. Ini merupakan sarana-sarana menuju kesyirikan. Lianna dzalika iqrarun lahum ala dinihim. Karena mengucapkan selamat kepada mereka, ini berarti kita mengakui bahwa agama mereka itu dia benar. Na'udzubillah. Kalau kekufuran kita akui, maka kafir kita ya ikhwah. Orang yang mengakui kekufuran itu adalah kafir. Nasallallahu alaihi wasallam. Yang ke-13 yang terakhir, anna mukhalafatal muslim lil kuffar tubrizu syakhsiyatahu ka muslimin. Ketika menyelisihi orang kafir, ya, ini kita menampakkan kepribadian kita sebagai seorang muslim. Orang muslim itu tidak boleh dia niru-niru, mengekor ke sini, mengekor ke sana, tidak boleh. Dia punya agama yang hak, yang dia harus membanggakannya. Ya, jangan dia ikuti ini, jangan dia pelan-pelin. Ya, besok perayaan ini ikut, besok perayaan ini ikut, besok perayaan ini ikut, semua dia ikuti. Jadi agamanya apa orang seperti ini? Ya. Wa anna lahu minas sifati ma laysa li ghairihi. Orang muslim dia memiliki sifat tidak dimiliki oleh orang-orang yang lainnya. Ya. Orang muslim diperintahkan oleh agamanya untuk bangga dengan agamanya, tidak boleh mengikuti agama-agama yang lainnya. Wa annal wajiba an yuqtada bihi la an yaqtadiya bi ghairihi. Dan orang muslim seharusnya dia yang diikuti, bukan dia yang mengikuti. Ya, karena dia adalah agamanya hak. Semua gerak-gerik kita ada dalilnya dari Al-Quran atau Sunnah. Bahkan tidur pun ada dalilnya. Coba cari agama yang lainnya. Punya enggak mereka dalil tentang cara tidur, cara berpakaian, cara makan, bahkan cara berjima' pun diajar kita. Kita ada doa jima'. Di agama-agama yang lainnya tidak ada seperti itu. Agama kita adalah hak. Maka seharusnya kita yang diikuti, bukan kita mengikuti orang lain. La haula la quwata illa billah. Ini musibah yang sangat besar ya ikhwah. Dan antum semua tidak boleh diam terhadap hal ini. Semua harus menyampaikan. Ya, menegakkan al-amr bil ma'ruf wan nahy 'anil munkar. Ini kemungkaran yang paling mungkar. Ya. Jadi ikhwani fi din azakumullah. Wa li'anna fi tarki at-tashabbuh bil kuffar ighadatun lahum wa ighadatuhum masyru'ah. Dan apabila seorang muslim tidak mau menyerupai orang-orang kafir, ini membuat orang-orang kafir itu marah. Ya. Kalau dia marah, rusak mentalnya orang-orang kafir itu. Jadi menang kita kalau kita tidak mau menyerupai mereka. Tapi kalau kita menyerupai mereka, senang mereka. Dan mereka merasa bahwa mereka telah berhasil mengalahkan kita. Ini saja yang bisa kita sampaikan. Semoga ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahi rabbil alamin.